Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari kelas 12 TITA 1. Di sini saya akan menjelaskan dan merangkai rangkaian instalasi listrik 3 fasa job 4. Pertama, sebelum memulai merangkai, kita alangkah baiknya memakai APD terlebih dahulu. Pertama, kita memakai vest, lalu kita pakai sarung tangan, dan yang ketiga kita memakai helm. Pertama, alat-alat yang digunakan ada obeng plus besar, lalu ada tang pengupas, lalu ada obeng min besar, lalu ada tang kombinasi, ada tang penjepit atau tang lancip, dan ada tang potong. Bahan pertama ada kotak panel hubung bagi atau PHB, lalu ada kabel NYA untuk ke lampu PJU yang berukuran 2,5 mili. Lalu ada kabel berwarna hitam, kuning, dan merah. Yang merah untuk fasa R, yang kuning untuk fasa S, dan yang merah untuk fasa T. Lalu ada pipa PVC untuk pelindung kabel. Lalu ada lampu 5 watt. Ada penutup elbow, ada klem untuk menahan pipa pada tempatnya. Lalu ada penutup kotak sambung, dan ada elbow, dan ada kotak sambung, dan kotak komponen, dan fitting lampu. Lalu komponen yang kita gunakan, pertama ada MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Kegunaannya adalah sebagai pengaman untuk arus berlebih jika ataupun terjadi korsleting. Lalu ada keytag switch, lalu ada saklar tukar atau saklar hotel, lalu ada saklar wifi, saklar wifi seri, dan ada lampu PJU. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian instalasi penerangan listrik 3 fasa job 4. Di sini ada gambar diagram tunggal, diagram garis tunggal, ada diagram pengawatan, dan ada diagram pemipaan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaiannya pada garis pengawatan. Pertama, sumber arus listrik 3 fasa akan menuju ke KWH 3 fasa. Dan garis diagramnya seperti ini. Lalu terdapat 4 kabel, yaitu ada kabel R, kabel S, dan kabel T, dan kabel N. Nah, pertama dari kabel R grup 1, kabel RST menuju ke MCB 3 fasa. Nah, lalu dari MCB 3 fasa lalu menuju ke MCB 1 fasa R, S, T atau grup 1, 2, dan 3. Nah, dari MCB 1 fasa R
atau grup 1 menuju ke lampu PJU atau lampu penerangan jalan umum dan menggunakan sensor cahaya atau LDR. Jadi ketika LDR terkena cahaya maka lampu akan mati, dan ketika tidak terkena cahaya atau sedikit cahaya maka lampu akan otomatis menyala. Lalu dari MCB 1 fasa S grup 2 menuju ke keytag switch. Jadi keytag switch itu ketika kita memasukkan sebuah kartu maka switch akan bekerja dan mengaliri arus ke outputnya. Nah, setelah teraliri arus maka akan menuju ke lampu 1 dan menyalakan lampu 1. Lalu dari MCB 1 fasa T atau grup 3 akan menuju ke saklar tukar 1 dan akan mengaliri arus. Ketika saklar tukar 1 ditekan maka switch akan terkena pada salah satu output. Dan jika saklar tukar 2 tersebut pada output yang sama, maka arus akan mengalir dan akan menyalakan lampu 2. Dan jika kita tekan salah satunya lagi, maka lampu akan mati. Jadi sistem kerjanya adalah bisa menyalakan dan mematikan secara bergantian. Nah, MCB 1 fasa grup 3T juga mengalir arus ke saklar WiFi. Nah, dari saklar WiFi arus ketika ditekan maka lampu akan menyalakan lampu 2 dan lampu 3. Nah, dari saklar WiFi ini juga kita bisa menggunakan aplikasi yaitu Smart Life. Nah, kita bisa menggunakan dari Smart Life itu mematikan dan menyalakan lampu secara jarak jauh. Contoh, ketika kita tekan switch 1 output 1 maka akan menyalakan lampu 3, dan ketika menekan switch 2 maka akan menyalakan lampu 2. Di sini saya akan mengecek resistansi pada komponen instalasi penerangan listrik 3 fasa job 4. Kita akan menggunakan selektor avometer yang menunjukkan kepada ohm atau tahanan pada 1000. Pertama dari MCB 3 fasa R sumber menuju ke MCB 1 fasa R sumber pada panel PHB. Terlihat bergerak, maka ada resistansi dan arus akan mengalir jika dihubungkan dengan sumber. Lalu dari MCB 3 fasa R ke MCB 1 fasa S. Terlihat jarum bergerak, maka ada resistansi. Lalu dari MCB 3 fasa T menuju ke MCB 1 fasa T. Terlihat ada resistansi. Lalu dari MCB 1 fasa R sumber menuju ke lampu PJU. Kita dari sini mengeceknya. Terlihat jarum bergerak, maka ada resistansi dan lampu akan menyala jika diberi tegangan atau listrik. Lalu dari MCB 1 fasa S menuju ke saklar keytag switch atau saklar kartu. Terlihat jarum bergerak, maka ada resistansi. Lalu dari keytag switch menuju ke lampu 1. Terlihat jarum bergerak, maka kabel terhubung dan ada resistansi. Lalu dari MCB 1 fasa T menuju ke saklar tukar
Kita cek pada bagian tengah. Terlihat jarum bergerak, maka ada resistansi. Lalu dari saklar tukar 1 di sini, maka akan menuju ke saklar tukar 2 dan ada pada sebelah kiri atau 2 terlihat tersambung atau ada resistansi. Lalu dari saklar tukar 2 maka akan ada pada saklar tukar 1. Lalu dari saklar tukar 2 bagian untuk sumber, kita sambung ke menuju ke lampu 2. Terlihat ada resistansi, maka kabel terhubung. Lalu dari MCB fasa T akan menuju ke saklar wifi. Dikarenakan jarak yang terlalu jauh, kita ambil dari saklar tukar 1 saja, karena keduanya terhubung oleh MCB 1 fasa kabel T. Terlihat jarum bergerak. Ini kita menunjuk pada input fasa. Lalu dari saklar wifi 1 akan menuju ke lampu 3. Terlihat ada resistansi, maka itu tandanya terhubung. Lalu dari saklar wifi 2 akan menuju ke lampu 2. Terlihat tersambung. Lalu di sini saya akan mengukur tegangan antar fasa dan fasa dengan netral. Pertama, kita naikkan MCB 3 fasa sumber, maka arus akan mengalir ke kWh. Kita mengukurnya pada kWh saja. Di sini saya menggunakan avometer dengan selektor ke skala 1000, karena kita akan mengukur tegangan antar fasa yaitu di atas 380 volt. Jadi kita memilih di atas itu. Pertama, dari fasa R ke fasa S, jarum bergerak dan dibaca jarum pada skala menunjukkan pada angka 100. Maka perhitungannya adalah skala batas ukur pada AVO yaitu 1000, lalu dibagi dengan batas skala pada jarum yaitu 250 volt. Lalu kita bagi yang menghasilkan 4. Lalu kita kalikan dengan yang ada pada jarum AVO yaitu 100. Maka hasilnya pun adalah 400 volt. Lalu dari fasa R ke fasa S. R ke T. Oh iya, R ke T. Lalu dari fasa R ke fasa T. Jarum menunjukkan angka 100. Jika kita gunakan perhitungan yang sama seperti tadi, maka akan menghasilkan 400 volt juga. Lalu dari fasa S ke fasa T.
Jarum menunjukkan angka 100 dan tegangannya pun sama 400 volt. Lalu dari fasa ke netral, yaitu fasa R ke netral. Prob merah menuju ke fasa dan prob hitam ke netral. Jadi pada jarum bergerak ada di antara 60 dan 65. Jadi kita ambil paling dekat yaitu 65 karena satu garis pada skala yaitu terhitung 5. Lalu kita sama dengan perhitungan tadi, yaitu batas ukur pada AVO lalu dibagi dengan batas skala pada jarum atau skala perhitungan, lalu kita kali dengan hasilnya yaitu 65, maka akan menjadi 260 volt. Lalu dari fasa R ke dari fasa S ke netral. Jarum menunjukkan pada angka yang sama, jadi hasilnya pun akan sama, yaitu 260 volt. Lalu dari fasa T ke netral. Jarum menunjukkan ke angka 65 juga, maka hasilnya pun akan sama, yaitu 260 volt. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian instalasi penerangan listrik 3 fasa job 4. Pertama, lalu kita naikkan MCB 1 fasa sumber. Maka arus akan mengalir ke KWH 3 fasa. Lalu dari KWH 3 fasa, arus akan mengalir ke MCB 3 fasa yang ada pada PHB. Lalu ketika MCB 3 fasa pada PHB kita naikkan, maka arus akan mengalir ke MCB 1 fasa. Dan ketika MCB 1 fasa R dinaikkan, maka akan menyalakan lampu PJU. Dan untuk mematikan lampu PJU, kita bisa menggunakan senter. Maka lampu PJU akan mati karena ada sensor cahaya. Lalu kita akan menaikkan MCB 1 fasa S grup 2, maka akan menyalakan kitek. Lalu ketika kitek dimasukkan kartu, maka akan menyalakan lampu 1. Dan ketika kartu dicabut, maka timer akan menghitung dan lampu akan mati. Yaitu di sini ada 1 menit. Sambil menunggu lampu mati, kita lanjut ke grup selanjutnya. Ketika MCB 1 fasa dinaikkan grup 3, maka arus akan mengalir ke saklar tukar. Dan saklar tukar dapat menyalakan dan mematikan lampu 2. Bisa dari saklar 1 ke saklar 2 dan juga sebaliknya. Lalu arus juga akan mengalir ke saklar wifi. Dan saklar wifi akan menyalakan lampu 2 dan lampu 3. Kita juga bisa mematikannya melalui aplikasi. Itu dengan aplikasi Smart Wifi, Smart Life. Mundurin ini. Kamu udah ini pelajaran siapa? Gua Siuna. Bisa mematikan lampu 2 dan terhubung dengan saklar Wifi dan lampu 3. Terlihat lampu 1 pun mati karena kitek sudah pada timer. Setelah kita mengetahui rangkaiannya, lalu kita matikan kembali rangkaiannya. Setelah selesai, setelah kita sampai, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, doa selesai. Sebelum kita
membersihkan tempat kita merangkai. Sekian perangkaian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.